Halo, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, semangat, dan penuh berkah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Sebelum kita mulai, marilah kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kompetensi dasar tidak akan saya baca karena saya sudah membuat kontrak belajar ya. Sekarang kalian baca lagi. Indikator ya ini. Kalian harus mampu menjelaskan arti perumpamaan dalam kitab suci. Ada berapa perumpamaan? Nanti kita akan lihat. Menyebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah. Silakan sebutkan contohnya dengan melihat mencari kitab suci dalam kitab suci. Bahkan maksud Yesus memberikan perumpamaan apa? Menjelaskan beberapa makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Apa yang kita pelajari? Pengertian tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah, makna perumpamaan Yesus mengenai kerajaan Allah. Memahami makna perumpamaan. Silahkan kitab suci yang disiapkan, buku tulis yang disiapkan, buku pakainya juga disiapkan. Karena semua akan ada di situ. Ya. Ada 4 gambar. Silahkan kalian pahami. Itu gambar apa aja dan tangan itu menaburkan apa, terus gambar ketiga apa dan gambar keempat itu apa. Jawablah. Apa nama perumpamaan dari gambar 1 sampai 4? Silahkan gambar 1 sampai 4 disebutkan. Itu nama perumpamaan apa aja? Ada di dalam Injil apa perumpamaan dari gambar 1 sampai 4? Sebutkan Injil-Injilnya. Ada mungkin ada di Injil Lukas, Markus, Matius. Nah, sebutkan babnya. Contohnya Matius bab 1 ayat 5 sampai 7 atau Lukas bab 3 ayat 5 sampai 6. Atau Markus bab apa? Bab 6 ayat 5 sampai 18. Silahkan disebutkan empat-empatnya. Nah, perumpamaan mana yang paling menarik hatimu? Jelaskan. Bisa gambar 1, 2, 3, 4. Tapi yang menarik hatimu dan silahkan dijelaskan. Jelaskan dan ceritalah orang. Mau sedikit menjelaskan 1 kalimat tidak, tapi 3 kalimat, 4 kalimat, atau berapa kalimat. Oke. Perumpamaan kerajaan Allah dalam kitab suci. Silahkan dipersiapkan kitab sucinya. Nanti kalian akan membaca beberapa Injil. Nah, silahkan dibuka. Ada Markus bab 4 ayat 3 sampai 8, Markus bab 4 ayat 26 sampai 29, Matius bab 13 ayat 24 sampai 30, Matius bab 13 ayat 47 sampai 50 dan Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa judul dari kelima kisah perumpamaan tersebut? Nah, 5-5-nya apa itu? Sebutkan judulnya. Apa yang mengesankan dari kisah perumpamaan tersebut? Jelaskan 5 bacaan Injil tersebut. Jadi semua bacaan Injil itu kalian jelaskan, tidak hanya 1 Injil saja. Apa yang hendak disampaikan oleh Yesus perihal kerajaan Allah melalui perumpamaan tersebut? Apa kira-kira ya? Silahkan kalian cari tahu. Apa makna perumpamaan tersebut bagi hidup kita sehari-hari? Nah, pilih 1 saja. Makna perumpamaan tersebut bagi hidup kita tuh apa dalam hidup sehari-hari? Terutama perumpamaan yang menurut kalian paling berkesan. Nah, mari kita pahami. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, hiasan, simbolis, atau perbandingan. Perumpamaan diharapkan orang yang mendengar akan lebih mudah menangkap dan memahami isi dan gagasan yang disampaikan melalui perumpamaan tersebut.
Menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya, sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Kenapa kalau lebih mudah? Karena perumpamaan itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Perumpamaan seorang penabur, maksudnya apa? Hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Maksudnya, lalang intara gandum maksudnya adalah tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila orang baik dan orang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Jadilah contoh, tetap menjadi orang baik dan benar, maka kita akan menegakkan kerajaan Allah. Oh, kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang baik. Tentang pukat atau jala, maksudnya adalah kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang beracun atau tidak. Nah, maka kita jangan jadi orang yang sombong, tapi jadilah orang yang rendah hati. Karena kenapa? Kita sebenarnya tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka belajarlah menjadi pribadi yang rendah hati. Mutiara dan harta yang terpendam, maksudnya adalah demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Maka kita harus berani meninggalkan keduniawian kita. Kalau kita sudah ketemu dengan Allah, mencintai Allah sepenuhnya, kita tidak akan membutuhkan atau tidak akan terlalu memburu kehidupan duniawi. Karena apa? Allah yang paling penting. Benih yang tumbuh, maksudnya adalah kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas, atau kapan akan keluar bunga, dan kapan persisnya buah terbentuk. Ya, maka kita tidak tahu kapan kerajaan Allah itu hadir. Kita juga tidak bisa memaksa cepat atau lambat, karena pada saat yang tepat Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Tetaplah hidup baik, tetaplah hidup yang benar, menjadi contoh yang baik buat orang lain, karena dari contoh hidupmu itulah kelakuan hidupmu akan memberikan contoh. Oh, dia orang yang baik, mewartakan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah dapat kita wartakan bukan sekedar dengan teori, tapi dengan tindakan. Bertanyalah dan carilah apa yang kalian butuhkan untuk mengembangkan ilmu kalian. Semoga dapat dipahami ya. Kerjakan dengan sebaik mungkin, jangan menunda. Tuhan memberkati usaha keras dan hidupmu. Cakita et bosum, spere aude, vivere tota vita discendum es. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian dapat memahami. Jika kalian kurang mengerti materi hari ini, silahkan bertanya pada saya di WA Group. Saya akan bantu kalian. Tapi jika kalian sudah mengerti, silahkan kalian mengerjakan dengan penuh sukacita. Sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam,